Nah, kemarin kita udah belajar tentang spiritual reading, ya kan? Spiritual reading ini, misalnya kalian baca tentang Filokalia, itu adalah spiritual reading untuk apa? Kekuatan bagi intelek kita, ya kan? Aspek dari jiwa itu kan ada tiga, intelek atau intelligent, insensif atau emosi, dan desiring atau keinginan. Ya kan? Nah, tiga aspek itu sebetulnya adalah netral. Artinya satu kekuatan aspek atau power of the soul yang kita sebut juga sebagai nous. Jadi nous itu punya tiga aspek atau jiwa itu punya tiga aspek. Intelek, intelligent, itu logistikon, insensif, dan desiring. Nah, kalau itu digunakan untuk sesuai dengan nature, kodratnya, yaitu menaati Allah, ya, maka nanti akan menjadi serupa dengan Allah. Ya, menaati Allah, memenuhi perintahnya, dan menjadi segambar dan serupa dengan Allah atau dengan Kristus. Nah, tapi kalau itu dipakai untuk bukan menaati Allah, berarti apa? Melanggar Allah, maka itu nggak sesuai kodratnya, nggak sesuai nature-nya. Yang terjadi apa? Tiga aspek ini akan memimpin jiwa itu dan diri kita, bahkan tubuh kita untuk melakukan dosa. Nah, sehingga ketiga aspek ini di dalam nus kita itu harus benar-benar kita jaga. Nah, itu sebabnya ada menjaga nus, memperbarui nus, supaya menjadi serupa dengan Kristus. Nah, bagaimana menjaga nus ini? Nah, kita harus mengerti apa yang ada di dalam nus itu atau di dalam jiwa itu. Apa yang ada? Yaitu tadi intelligent, aspek logistikon, reason, manusia bisa berpikir, berkonsep, ya, bisa punya pengetahuan, bahkan manusia itu pintar-pintar, ya, bisa sampai membuat handphone, laptop, teknologi yang canggih, pesawat, bahkan bisa sampai ke luar angkasa begitu. Itu karena manusia punya logistikon. Nah, binatang nggak punya, ada tapi level rendah, gitu, ya kan? Nah, manusia diberi logistikon yang bisa mencapai serupa dengan Allah. Maka logistikonnya itu tinggi dibandingkan dengan binatang. Binatang punya logistikon bisa berpikir, bisa. Anjing itu bisa berpikir. Anjing, kucing, dan binatang-binatang lain ya. Punya, tapi kalah jauh dibanding manusia. Nah, lalu manusia bukan hanya punya logistikon, tapi juga punya emotion dan desiring, ya, atau nafsu. Nafsu atau keinginan itu manusia berkembang biak, punya seks, punya nafsu makan, ya, mencari uang, kekayaan, dan sebagainya. Itu karena punya desiring. Tapi punya emotion. Emotion itu bisa mengasihi. Ya kan? Manusia itu menikah apa seperti hewan? Enggak. Karena kan saling mengasihi. Sehingga punya anak dan sebagainya. Oke, tapi manusia juga bisa saling membunuh, membenci, ya, itu karena punya emosi. Nah, waktu kalian belajar, misalnya saya suruh kalian mengerjakan paper gitu ya, atau artikel, jurnal. Nah, itu sebetulnya untuk melatih our nous dengan kamu membaca seperti Filokalia, desiring aspek, intelligent aspeknya itu yang diisi. Ya. Nah, intelligent aspek itu kata Maximus apa? Diatasi dengan apa? Kontemplasi, doa, dan spiritual reading. Nah, waktu kamu baca Filokalia atau kamu baca Alkitab, ya, itu sebetulnya apa? Bukan kamu lagi kayak baca buku biasa atau kamu kayak baca koran, ya, tapi kamu sedang membaca teks-teks yang suci. Oke, tulisan-tulisan spiritual untuk makanan bagi intelijen. Oke, nah aspek desiring itu perlu dikekang kata Maximus.
pengendalian diri, self control, ya kan? Dan puasa, berpuasa, self control. Nah, itu desiring. Kenapa gereja ngajarkan kita berpuasa? Karena memang untuk mengontrol nafsu. Tapi emosi gimana dikontrol? Dengan praktek kasih, love, not hatred, bukan kebencian. Nah, sekarang kita spiritual reading ini yang kalian banyak lakukan di sini. Sayang kalau cuma hanya nanti untuk sekedar mengerjakan tugas ya, tapi ada spiritual reading yang benar-benar mengisi intelijen kita sehingga kita jadi punya spiritual knowledge atau divine knowledge. Nah, divine knowledge atau spiritual knowledge ini bukan sekedar kamu baca, tapi kamu baca dan kamu resapi. Nah, yang saya suruh kalau dalam tulisan berarti kamu paraphrase. Oke? Nah, misalnya kita lihat contohnya ini ya. Kamu paraphrase. Misalnya ini Eka ya. Eka, kamu bahas tentang apa ini? Free will. Oke. Nah, itu bukan hanya sekedar topik dogmatik. Tapi ini your spiritual reading. Ini pembacaan spiritual, pembacaan untuk intelijenmu, untuk nus kamu. Nah, itu yang saya mau. Ya. Pak, gimana caranya spiritual reading itu? Kamu bukan, tadi saya bilang, bukan sekedar kayak baca-baca buku biasa. Tapi di dalamnya ada apa? Di dalamnya ada apa? Divine knowledge. Bagaimana dapat divine knowledge itu? Kamu perlu berdoa. Nah, ketika kamu malas baca, kamu perlu menguasai diri, mengendalikan diri. Nah, jadi semua dipakai. Ya, gitu. Nah, waktu kamu sudah baca seperti ini, Pak, gimana mempraktekannya? Kamu perlu kasih. Gitu. Pak, gimana mengetahui kehendak Allah, hikmatnya Allah supaya itu ada padaku juga? Spiritual reading, doa. Ya, gitu. Ya, selain kamu minta nasihat ya dari pembimbing rohani dan sebagainya, tapi spiritual readingmu penting. Pak, gimana mempraktekannya? Kasih. Pak, gimana kalau saya jatuh dalam kebosanan, kemalasan, self control? Nah, jadi itu jiwa kita yang harus dilatih. Karena apa? Jiwa inilah yang Tuhan kasih supaya memimpin tubuh kita naik kepada naik. Semakin naik, semakin serupa, semakin sempurna, semakin kudus. Nah, itu yang mau. Oke, ini yang terbuka Fitri ya. Contoh misalnya nih, kamu topiknya apa? Love. Nah, ini kamu harus kasih, misalnya dari Maximus ngomong apa ini ya. Ini di buku apa ini? Ini mungkin di First Century ya. Kalau kalian judulnya apa? First Century on Love ya. Various text on love. Nah, ini harus kasih. Kayak saya bikin contoh seperti ini, Fitri. Kan saya sudah share di WA ya. Nah, ini kayak ini. Misalnya saya kutip ini. Ini tentang kasih juga. Banyak loh. Ya, tentang kasih itu banyak sekali kutipan. Nah, Maximus the Confessor, First Century on Love, nomor 62 misalnya. Ya. Nah, ini misalnya tentang kasih, ini menarik ya. Kemarin saya baca ini, saya jadi dapat spiritual knowledge-nya, atau divine knowledge-nya untuk intelijen saya, untuk pikiran saya. Ya. Nah, Maximus pun berkata begini. Dia kutip dari Matius 5 ayat 39-41 ya. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkan juga jubahmu.
Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Nah, kan kita pernah baca ayat ini, ya kan? Tapi pertanyaannya adalah, kenapa Tuhan mengajarkan ini kepada kita, menyuruh kita melakukan ini? Ini kan intinya kita mau belajar mengasihi bukan hanya orang yang dikasihi, yang layak dikasihi, tapi orang-orang yang sebetulnya kita nggak suka, bahkan berbuat jahat kepada kita. Nah, Tuhan suruh kasihi. Tapi kenapa Tuhan mengajarkan seperti ini? Nah, ini ternyata Maximus mengatakan ini untuk menjaga kita supaya terbebas dari kemarahan dan kebencian. Jadi menjaga sebetulnya apa? Menjaga jiwa kita ini. Kebencian itu lahir dari emosi, ya kan? Kemarahan itu juga lahir dari emosi. Karena kalau begitu kita marah dan benci, kita akan berbuat dosa sama orang itu. Nah, tapi kalau kita bisa terbebas dari dosa ini sekaligus mengoreksi orang itu. Mengoreksi dia melalui kesabaranmu, endurance kamu, ketekunan kamu. Sehingga seperti Bapa yang baik, dia dapat membawa kita berdua di bawah kasih. Oke? Nah, ini saya paraphrase atau saya terjemahkan secara bebas. Tapi yang mendapat spiritual reading kita adalah, kan saya suruh kalian tuh bikin kayak semacam konsep, poin, temuan. Ya kan? Nah, temuan apa yang kamu dapat? Misalnya kalau ini mau dibikin poin apa? Jadi poinnya, kasih tidak hanya kepada orang yang layak dikasihi, tapi orang yang berbuat jahat kepada kita, atau kasih terhadap musuh. Kan gitu. Ya kan? Mengasihi musuh. Jadi kasih itu bukan hanya kepada orang yang kita kenal, bahkan terhadap musuh kita. Nah, misalnya itu poinnya. Itu spiritual reading. Kenapa? Oh iya, supaya saya diselamatkan, dia juga diselamatkan. Sama seperti Allah yang mengasihi semua orang tanpa memandang bulu, ya, tanpa memandang, ya, Allah memberikan matahari, udara, alam ini kepada semua orang. Dia nggak pilih, oh orang jahat nggak boleh bernafas misalnya, hanya orang baik yang bisa menghirup udara dari dia. Enggak kan, semua kan Allah kasih. Nah gitu, ya. Nah, so that's the point ya. Nah, misalnya ini dari Fitri. Nah, ini tentang kasih. Kutipannya seperti ini udah tepat nggak? Tepat. Cuma yang penting adalah komentarnya. Komentar atau ini, spiritual readingnya mesti jalan. Sehingga nanti ini berapa temuan? Katakanlah ada 17 ya, 18, 19. Nah, nanti dari 19 ini, 19 temuan ini, Fitri harus bisa dapat spiritual readingnya. Artinya dalam bentuk konsep. Konsep teologis itulah divine knowledge-nya. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya tadi kita baca kutipan yang pertama, itu udah jelas. Kasih terhadap musuh. Atau kita bisa mengatakan, kasih melampaui keegoisan kita. Kalau kemauan kita kan, kita hanya mau kasih yang sama orang yang baik, ya kan? Gitu. Tapi kasih itu ternyata melampaui itu. Kenapa? Kasih itu kita diajak untuk meneladani Allah. Nah, kamu bisa tambahkan poin ini misalnya di sini apa? Kasih manusia, kasih kita kepada sesama harus sama seperti Allah mengasihi sesama, tanpa apa? Tanpa memandang, tanpa memandang siapa dia. Gitu. Nah, berarti kan kasih kita kepada sesama itu nggak bisa sesuai ukuran kita kan, kemauan kita. Harus sesuai seperti kasih Allah. Harus sama seperti kasih Allah kepada sesama.
Nah, itu maksudnya. Ini kan satu poin yang kamu harus dapat yang namanya apa? Spiritual reading. Jadi kamu nggak cuma nerjemahkan. Nerjemahkan itu masih knowledge. Tapi kamu harus bisa dapat spiritual reading atau divine knowledge-nya. Paham ya? Nah, misalnya kita contoh, lihat saya ingin kasih tahu beberapa ya supaya ke depan kalian bikinnya itu jadi lebih bagus ya. Jadi love is a holy state of the soul, disposing it to value knowledge of God above all created things. We cannot attain lasting possession of such love while we are still attached to anything worldly. Nah, baca seperti ini mesti pelan-pelan. Karena ini adalah makanan bagi intelijen kita, bagi jiwa kita, bagi nus kita. Makanan yang kayak gimana? Ini Rasul Paulus bilang, atau Maximus bilang ini adalah spiritual reading, makanan roh yang keras, yang sifatnya adalah untuk makanan kebutuhan our soul, kebutuhan jiwa kita. Sama seperti kalau kita makan buru-buru, kan nggak menikmati ya. Atau kamu bisa tersedak, atau kamu bisa muntahin lagi, kalau buru-buru kayak gitu. Ya kan? Nah, tapi ini adalah makanan bagi jiwa yang kita harus pelan-pelan punya gitu. Gak usah bacanya kayak kejar target gitu. Sama kayak saya suruh kalian tuh baca Sen satu hari satu itu karena memang itu bukan makanan yang ringan gitu. Bukan kayak kita makan kerupuk atau snack gitu ya. Bisa sambil santai. Tapi this is serious. This is spiritual food yang berat. Kenapa? Karena ini ditulis oleh seorang Maximus, Bapak Gereja yang great, yang besar, yang agung, ya, yang menghidupi ini. Kamu tahu kisah Maximus the Confessor ya? Maximus sang pengaku iman. Dia mempertahankan imannya walaupun tangannya harus dipotong, dipenggal. Ya, lidahnya dipotong. Nah, itu confessor. Maka disebut dia confessor, sang pengaku iman. Kalau ada julukan the confessor, berarti dia bukan hanya sekedar mengaku iman, tapi dia mempertahankan imannya walaupun dia harus menderita. Lidahnya dipotong, tangan kanannya dipotong. Itu the confessor. Nah, maka yang dia tulis itu punya sangat kualitas gitu. Ya, nah dia katakan gini, apa yang kita bisa pelajari? Kamu terjemahkan pertama, pakai translate, oke ya, kamus, silakan. Tapi setelah itu, you get the result, dapat temuannya, konsepnya apa? Ya, nah misalnya si Fitri ini gini, kehidupan yang sekarang harus mencintai apa yang telah Tuhan ciptakan kepada kita dan tidak merusaknya. Sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, mari kita peduli dengan ciptaannya tanpa melibatkan hal duniawi karena Tuhan menciptakan kita secara sempurna. Dan Tuhan telah menyediakan semua apa yang kita butuhkan tanpa kekurangan satu apapun. Namun kita juga harus berusaha dengan kerja keras untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Nah, pertama memang kamu harus paham teksnya dulu. Ya, kasih itu menunjukkan jiwa yang kudus. Kasih, kalau kita bisa mengasihi, karena jiwa itu menjadi holy, kudus. Ya kan? Karena kalau kita bisa mengasihi, berarti kita sudah mengatasi self control, nafsu kita, ya kan? Gitu. So this is the holy state of the soul. Nah, terus disposing it to value knowledge of God about all created things. Sudah mengejar yang namanya Allah, pengetahuan Allah daripada hal-hal yang lain. Ya, jadi untuk mendapatkan kasih, ya kita udah tahu, oh pengetahuan Allah ini kehendak Allah melalui spiritual reading. Oke, nah kita juga tidak lagi apa? Lasting possession such while we are still attached to anything worldly. Kita nggak bisa mengasihi kalau kita masih terikat pada hal-hal duniawi. Nah, berarti kasih di sini dituntut apa? Melepaskan hal-hal yang bersifat duniawi. Nah, itu tadi berarti harus bisa mengatasi desiring aspect. Karena desiring aspect itulah yang berkaitan dengan hal-hal duniawi. Misalnya materi tadi ya, makanan, harta, gitu, uang, ya, dan kehormatan dan sebagainya. Nah, itu worldly yang kita nggak bisa
hidup bersamaan kalau kita mau kasih. Nah, komentar Fitri gimana ini? Nyambung nggak? Nggak nyambung kan? Benar nggak? Nah, sekarang coba kita perbaiki. Gimana dari kalian? Love is a holy state of the soul. Ya. Disposing it to value knowledge of God above all created things. We cannot attain lasting possession of such love while we are still attached to anything worldly. Kasih itu adalah satu keadaan jiwa yang kudus, yang mengejar pengetahuan ilahi di atas semua ciptaan. Jadi Allah itu yang diutamakan daripada semua ciptaan. Kita nggak bisa memiliki kasih kalau kita masih terikat atau masih terbelenggu oleh hal-hal dunia. Nah, ini artinya apa? Kasih itu berarti apa? Kasih itu artinya apa di sini? Kasih itu pengudusan jiwa. Oke, that's good. Apa lagi? Fitri. Nggak apa-apa. Karena memang kita perlu belajar. Baca. Ya, kayak gini. Misalnya saya kasih kalian itu makanan. Tapi kalian harus bisa menguraikan 10 macam rasa yang ada di situ. Ada rasa coklat, rasa apa lagi? Rasa manis, rasa pahit, rasa buahnya buah apa misalnya. Asam, asin, ya. Nah, kalau kalian seorang fast food misalnya dikasih cicipi makanan, harus bisa merasakan ini pas atau tidak, rasanya kayak gimana. Nah, sama waktu kamu baca ini, kamu harus bisa menguraikan gitu. Karena ini makanan kan. Nah, waktu kamu cicip makanan, kamu bisa merasakan nggak? Ini enak atau enggak? Rasanya kayak gini, 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 gini. Bisa menguraikan misalnya kamu makan soto, uraikan 10 macam rasa yang ada di situ. Ya seperti itu. Ya kan? Nah, ini apa? Misalnya kasih itu pengudusan jiwa. That's good. Kasih apalagi yang poin keduanya? Kasih itu apa? Sempurna. Oke. Apalagi? Iya, berarti kasih itu mengutamakan Allah, bukan ciptaan atau hal-hal duniawi. Penciptanya, bukan ciptaannya. Isi? Ya. Kasih itu berarti apa? Membuat kita, kasih itu artinya kita terlepas dari hal-hal duniawi. Nah, kalau kita masih mengasihi hal-hal duniawi, kita nggak bisa mengasihi Allah. Kita nggak punya kasih. Kita nggak punya kasih, kita nggak alami yang namanya pengudusan. Kan gitu. Ya. Nah, jadi nanti Fitri bisa perbaiki ini. Karena kalau kamu kutip ini, komennya ini nggak nyambung. Ya. Coba satu lagi. If you have faith in the Lord, you will feel punishment. This fear will lead you to control the passion. Once you control the passion, you will accept affliction patiently. Now, through such acceptance, you will acquire hope in God. Hope in God spares the intellect from every worldly attachment. And when the intellect is distanced in this way, it will acquire love of God. Nah, ini udah jelas banget nih. Bagaimana kita punya kasih nih? Mulai dari iman. Maka kalau kamu punya iman, kamu akan takut akan Allah. Misalnya takut pada penghakimannya. Takut pada penghukumannya. Nah, takut akan Allah ini yang akan membuat kamu bisa mengendalikan passion, mengendalikan diri. Control your passion.
mengendalikan hawa nafsu. Nah, waktu kamu mengendalikan hawa nafsu itu apa? Kamu akan namanya menerima konflik kan? Belum tentu bisa. Kamu akan konflik ini. Aduh, mau nggak ya? Mau nggak? Aduh, firman Tuhan ngomong seperti ini. Tapi kalau aku lakukan, aku takut. Aku takut dihukum Allah. Nah, jadi mengalami yang namanya apa? Pergumulan, orang bilang. Iya kan? Atau semacam ini kita menggunakan kehendak bebas kita menaati atau tidak? Menaati atau tidak kan gitu. Nah, itu namanya apa? Affliction. Oke? Kita akan mengalami affliction. Tapi dari situ timbullah yang namanya hope. Nah, waktu kamu memilih menaati, walaupun itu tidak enak, akan timbul namanya pengharapan. Oke? Apa? Hope in God. Pengharapan di dalam Allah. Nah, pengharapan inilah yang akan memisahkan tadi ya, intelek kita dari hal-hal duniawi. Nah, ini masih di dalam jiwa kita ya. Jadi kalau misalnya kita bergumul mau melakukan satu menaati patience atau menaati Allah nih. Kamu bergumul, mengalami affliction. Nah, ini namanya mengalami ujian ini, pencobaan. Tapi kalau kamu menang, kamu milih Allah, akan timbul pengharapan. Pengharapan ini membuat nus kita tuh tidak lagi terikat pada nafsu, hal-hal duniawi. Nah, inilah yang intelek kita yang seperti ini akan memiliki kasih kepada Allah. So, apa komentar kita? Ya, takut akan Tuhan, memiliki iman yang kuat, apapun cobaan datang dalam hidup tidak mudah jatuh sebab Tuhan selalu menolong, membantu dan melewatinya. Hidup tanpa Tuhan semuanya sia-sia. Jadi pengharapan satu-satunya. Nah, ini misalnya bisa disempurnakan seperti ini. Kasih kepada Allah itu seperti sebuah proses. Proses apa? Dimulai dari iman, takut akan Allah, lalu pengharapan, dari situ baru timbul kasih. Iman, pengharapan, dan kasih. Nah, kasih itu timbul dari pengharapan. Pengharapan itu timbul dari takut akan Allah. Takut akan Allah itu karena kita punya iman. Nah, kamu bisa kasih komentar di sini. Ya. Jadi Fitri bisa dapat satu poin bagus bahwa kasih itu adalah sebuah proses yang terjadi di dalam jiwa kita, mulai dari iman, pengharapan, dan akhirnya kasih. Ya. Nah, misalnya the person who love God value knowledge of God more than anything created by God and pursue such knowledge eagerly and ceaselessly. Jadi orang yang mengasihi Allah, maka dia akan menghargai atau mengutamakan knowledge of God, pengetahuan Allah. Yang kita dapat dari spiritual reading itu. Ya, gitu. Yang kita dapat knowledge of God itu kita dapat dari spiritual reading, dari doa, gitu. Maka tidak ada, kalau kita tidak berdoa kita nggak bisa belajar teologi, karena teologi itu knowledge of God. Ya, Evagrius mengatakan seorang teolog adalah seorang yang berdoa, gitu. Ya, bukan karena dia keluar dari seminari dapat gelar akademis lalu dia jadi seorang tahu akan Tuhan, enggak, belum tentu. Ya, tapi orang yang knowledge of God itu adalah orang yang love God lebih dari apapun. Maka dia akan mengejar pengetahuan itu tanpa henti. Nah, orang yang seperti ini, dia akan cari pengetahuan akan Allah itu bukan hanya sehari, 2 hari, tapi seterusnya, tanpa henti. So, di sini artinya apa? Nah, ini love of God ini berarti apa? Kasih itu berarti juga apa? Mencintai firman-Nya, pengetahuannya. Ya.
daripada kamu mencintai apa? Daripada kamu mencintai yang tercipta. Nah, jadi kalau misalnya kamu lebih mencintai firman Allah, pengetahuan Allah, atau kamu lebih mencintai makanan. Nah, ini ujian buat kalian. Ya, kalian lihat, hitung aja. Uang kalian 1 bulan itu dihabiskan lebih banyak untuk apa? Makanan, pakaian, kebutuhan jasmani, atau sebetulnya for your spirituality. Ya kan? Jadi kalau misalnya kalian disuruh beli buku, nah, alasannya biasanya klasik ya kan, belum dapat kiriman gitu. Tapi kalau suruh beli jajan, selalu ada uangnya gitu. Nah, ini satu contoh ya, gitu. Ya, dulu saya tuh waktu kuliah, ya ini selalu ada dapat berkat, selalu saya gunakan uang itu untuk fotokopi buku. Kenapa? Karena saya tahu setelah saya lulus saya nggak bisa pinjam buku itu lagi kan. Masa saya fotokopi, ya. Ya memang fotokopi bisa merusak buku itu, tapi ya saya tujuannya bukan untuk apa merugikan atau cari keuntungan ya. Ya pinjam Pak, boleh fotokopi. Nah karena kalau beli mahal kan. Nah saya fotokopi, saya sisihkan daripada uang saya misalnya ya saya bisa habiskan aja buat beli apa yang sebetulnya juga nggak perlu, tapi karena mungkin ingin baju baru, sepatu yang baru ya kan, itu sepatu satu kayaknya sekarang nggak zaman ya kan, minimal 2 atau 3 gitu, supaya bisa ganti mode ya kan, gitu kan, kayak gitu rata-rata pikiran anak muda sekarang ya. Nah ya, zaman itu ya kira-kira 15-16 tahun yang lalu, belum seperti sekarang ada sepatu yang model-model macam-macam ya. Jadi waktu itu ya saya sekolah nggak terlalu mikirin yang namanya fashion gitu, penampilan ya. Tapi lebih banyak uang saya tuh habis benar-benar buat fotokopi buku. Nah, sampai banyak sekali saya fotokopi. Kenapa? Karena saya pikir ya saya hidup untuk mengenal Tuhan ya. Saya nggak bisa hanya ngandalin Alkitab saja gitu. Harus baca banyak buku. Ya kan? Sampai saya cari baca teologi ini dan segala macam. Sampai saya ketemu yang namanya filokalia. Nah, baru saya ngerti. Ternyata apa yang selama ini saya lakukan, ini seperti benar yang kata Maximus. Gitu. Jadi orang yang mengasihi Allah, maka value knowledge of God more than anything created by God. Nah, kita diperhadapkan ini, kasih itu berarti pilihan ini. Kamu bisa komentar gini, kasih itu sebuah pilihan. Pilihan apa? Knowledge of God atau knowledge of the world atau anything created by God. Jadi pilihan Allahnya atau ciptaannya gitu. Ya kan? Ciptaannya itu berarti ya materi, benda ya. Atau kamu pilih Allahnya. Nah, itu. Nah, ini misalnya 3 nih. Dari 3 ini kalian bisa kira-kira rumuskan apa? Coba latihan. So, kasih itu apa? Kan saya suruh kalian minimal 30 kan? 30. 30 itu masih sedikit sebetulnya. Tapi oke, supaya pemula. Bisa kasih contoh 3 dulu. Apa yang bisa kalian rumuskan ini? So what is love? Nah, itu kan sudah jadi satu paragraf kan? So, kasih itu berarti di sini
intinya apa? Mengutamakan Allah. Yang nanti akan terwujud di dalam takut akan Allah, ya kan? Pengharapan, nah baru kasih. So, kasih berarti itu sebuah proses yang harus kita kerjakan. Tidak langsung otomatis ada. Tapi Tuhan kasih kita iman, Tuhan kasih kita pengharapan, nah, supaya mendatangkan kasih itu. Nah, dan misalnya ini yang saya mau kalian tulis nanti. Saya kayak tadi Jessica bacakan itu udah bagus. Ini sudah bisa meringkas ya, merangkum 3 poin ini. Oke? Nah, sekarang setelah ini kan konsepnya belum ya. Nah, ini Fitri harus bikin terus sudah mulai nanti buat paragraf-paragrafnya. Ya kan? Coba misalnya tadi Jessica bacakan sekali lagi. Hmm. 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 Nah, misalnya kasih itu mengutamakan Allah, bukan hal-hal ciptaan atau hal-hal duniawi. Ya. Proses, nah jangan langsung karena proses timbulnya kasih ternyata melalui iman, mendatangkan takut akan Allah, mendatangkan pengharapan, dan baru kasih. Nah, kasih itu juga satu pilihan, memilih Allah atau memilih hal-hal duniawi. Gitu, ya kan? Nah, jadi tiga kutipan tadi itu sudah bisa dapat 1 poin apa? Misalnya Fitri di sini bikin apa? Kasih itu apa? Hah? Kasih itu berarti apa? Ini kamu bisa kasih ini. Kasih poin 1 berarti apa? Kasih berarti apa? Mengutamakan Allah, bukan ciptaan. Nah, itu bisa jadi 1 poin. Kamu bisa kutip nomor 1, nomor 2, nomor 3 ini. Nih. Oke? Nah, nanti kamu baca lagi, dapat poin apa lagi. Tapi kamu kasih di sini. Ini kutipan nomor berapa nih? 1 sampai 3 misalnya. Nah, nanti kamu baca lagi, dapat berapa poin lagi. Gitu ya, dikategorikan. Paham? Saya belum cek semua ya. Nanti saya masih kasih contoh. Ini kalian udah kerjakan gini nggak apa-apa. Namanya masih latihan ya, masih draft. Nanti waktu ngerjain artikelnya ya komentarnya harus diperbaiki. Gitu. Kalian perbaiki lagi. Kalau rasanya ini kurang pas, ya jangan ikuti, diubah. Oh, ya kemarin Bapak itu jelasinnya nggak kayak gini gitu. Nah, misalnya ini generasi ya. Ini sudah ada poinnya belum? Tentang keheningan. Nah, ini topik yang menarik. Oke, generasi ini 1, 2, 3, wah, baru 9, baru 10 nih. Masih kurang ya. Padahal banyak. Ini generasi 10 ini maksudnya yang ke-9 atau keseluruhannya nih? Oh, baru 9 doang. Jadi totalnya udah berapa? Oke. Terus dapat konsepnya udah belum? Belum ya? Belum dapat ya? Belum bisa dapat temuan gitu ya. Dapat poin misalnya 3 poin. Nih, tentang keheningan. You must avoid continually wasting time outside the cell if you had indeed chosen to practice stillness. For it is more harmful, depriving you grace, darkening your mind, sapping your aspiration. This is why it said, presence of desire perfect the guileless intellect, so restrict your relationship with other people, lest your intellect should become distracted or your life stillness was disrupted. Jadi kamu komentar mencapai keenam berarti menghindari semua keinginan yang dapat memutarbalikkan intelek atau jiwa, bahkan pikiran ke hal-hal yang dapat membuat intelek atau jiwa manusia itu sendiri tidak bisa mencapai. Oke, that's good. Ya, jadi kalau mau mencapai keinginan,
ini kita harus melatih namanya stillness. Oke, artinya mencapai keheningan itu stillness. Nah, untuk mencapai stillness, kamu harus apa? Di sini katakan, batasi relasimu dengan orang-orang yang tidak perlu. Ya kan? Restrict your relationship with other people. Nah, dia katakan di sini. Restrict your relationship with other people. Nah, di sini apa? Enggak kan? Padahal ini poin yang penting ini. Ya, sehingga intelekmu tidak terganggu, tidak disrupted. Bukan soal ini, bukan ini di sini dia lebih mementingkan bukan soal keinginan ya, tapi adalah ini. Restrict your relationship. Ini poin pentingnya justru. Nah, bagaimana kita menghindari, bagaimana kita bisa stillness, keheningan? Kata Maximus, batasi hubunganmu dengan orang lain. Makanya kenapa banyak pertapa zaman dulu itu nggak suka tempat yang ramai. Mereka selalu menyendiri di gua-gua, di sel doa mereka. Gitu. Karena ya mereka nggak bisa stillness, nggak bisa hening. Ya, nah kalau kita mau capai keheningan, kamu pernah nggak menarik diri dari dunia, dari orang-orang misalnya, benar-benar hening di pondok doa misalnya, ya kan? Ini sekarang kenapa kok sekarang orang-orang kota itu ya suka sekali ke desa sekarang, ke puncak, ke daerah yang sejuk. Ya selain mereka kepingin suasana yang segar ya, dingin, sejuk, tapi ya juga ini otaknya ini harus hening gitu. Ya. Nah ini nanti generasi bisa perbaiki ya. Still your senses with stillness, sit in judgment upon the thought that attacks your heart. Ya, untuk mencapai stillness ini, maka kunci indramu. Ya, indramu dikunci. Indra tahu yang mata, telinga, mulut, hidung, matamu lu kalau mau doa ya jangan melalak kemana-mana. Doa tapi sambil lihat handphone itu bukan doa gitu. Atau matamu sambil lihat orang lain gitu. Nah, still your senses. Kemudian sit in judgment upon the thought that attacks your heart. Jadi duduk dengan pikiranmu masuk ke dalam hati. Berarti konsentrasi. Ya. Nah, itu cara mencapai stillness. Stillness artinya keheningan. Gimana caranya? Still your senses. Jaga kunci indramu. Makanya Tuhan mengatakan kalau kamu mau berdoa, masuklah ke dalam kamar yang tersembunyi, kunci. Itu artinya apa? Kita membatasi diri kita dari orang lain dan supaya indera ini terkunci. Itulah artinya kamar tersembunyi. Kamar itu bisa artinya mengunci indera kita. Itu. Nah, kalau awal-awal kita susah, kita harus cari tempat yang sepi. Tapi kalau nanti kamu sudah advance, dimanapun kamu bisa berdoa. Di tengah pasar yang ramai pun kamu bisa mengunci inderamu. Kamu nggak terpengaruh dengan macam-macam hal. Tapi kan kalau buat kita kan yang baru ini, lihat apa aja kita tuh ingin lihat semua kan. Ya kan? Dan malah diketawain dan sebagainya. Nah, kita nggak bisa, kita harus latih still your senses ya, dengan kamar yang tersembunyi. Baru duduklah dengan tenang pikiran yang masuk ke dalam hati. Keheningan tercapai ketika manusia tidak memiliki pikiran serta hati diserang hal yang manusia tidak bisa melakukan. Oke, ini kurang pas ya, tapi ini kata kuncinya di sini. So temukan ya kata-kata kuncinya. Still your senses, lalu sit ini ya, supaya pikiranmu, thoughtmu masuk ke dalam hatimu.
Nah, ini juga nih, restrict your relationship. Ini keheningan. Ya. Only spiritual conversation is beneficial. It is better to preserve stillness than to indulge in any other kind. Nah, percakapan rohani itu beneficial, menguntungkan. Jika kita sudah mulai menjaga keheningan. Ya, keheningan bermanfaat ketika sebagai Tuhan lebih mementingkan atau melakukan hal yang berbau kerohanian. Nah, ini maksudnya bukan ini ya. Maksudnya percakapan itu beneficial, tapi lebih baik kalau kamu bisa diam, hening. Nah, kata Maximus, ya kan? Ngobrol, komsel, itu beneficial. Tapi jangan lupa juga stillness, hening. Kan ada orang yang nggak suka hening ya, dia nggak bisa diam. Dia selalu butuh relasi dengan orang. Nah, tapi juga penting menjaga stillness-nya. Oke, nah ini kata Maximus ya. Blessed stillness give birth to blessed child. Blessed children, self-control, love, purity. Jadi dari stillness ini apa? Coba kalian ini. Generasi. Keheningan melahirkan hikmat dalam diri manusia. Terdapat pengendalian diri, cinta akan Tuhan dan nah ini kalimatnya hampir benar tapi perlu dikoreksi. Mengapa kita perlu hening? Stillness. Di sini dia mengatakan apa? Blessed stillness gives birth to blessed children, yaitu self-control, love, pure prayer. Berarti apa? Keheningan itu melahirkan kasih, sukacita, pengonderan diri, dan doa yang murni. Jadi dari stillness baru kita bisa apa? Berdoa, self-control, love. Misalnya kayak kamu mau baca buku nih, tapi kamu terus diganggu sama orang, ya, atau kamu nggak fokus, kamu dengerin orang, nggak bisa. Harus stillness, karena stillness itu akan melahirkan blessed children, dia bilang, anak-anak yang terberkati. Maksudnya yaitu tadi self-control, love, dan pure prayer. Ya, nah kamu komentarnya gitu, apa generasi? So stillness, keheningan mendatangkan apa? Self-control, love, dan pure prayer. Jadi penting ya. Gitu. Nah, misalnya ada 4 ini. Dari 4 komen ini kita bisa dapat apa nih? Poin apa misalnya? Menemukan apa? Hmm. 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 Nah, itu bisa jadi sebuah paragraf di mana kamu bisa nambahkan kutipan di situ. Ya. Nah, itu rangkuman yang baik, ya. Nah, kalau misalnya mau bikin poin, misalnya di sini kamu udah bisa berapa poin nih? Kalau 1 poin tadi seperti yang Jessica bilang, self control, stillness itu apa? Stillness itu membatasi intinya, menjaga indera, membatasi diri dengan orang lain, supaya dari situ apa? Kamu bisa melahirkan kasih, self control, dan pure prayer. Nah, itu intinya kan? Jadi kamu di sini akan bikin apa? Poin pertama misalnya. Apa? Oke, keheningan. Nah, berarti tadi menjaga indera, ya kan? Membatasi relasi dengan sesama. Oke. Nah, terus apa lagi?
Sehingga menarik kita dari hal-hal dunia dan mendatangkan atau menghasilkan, kehening itu apa? Menghasilkan self control, pengendalian diri, kasih, dan doa murni. Nah, gitu. Atau ini bisa jadi 2 poin. Keheningan berarti membatasi indera, menjaga relasi. Yang kedua, keheningan menghasilkan apa? Self control, kasih, dan doa murni. Nah, ini bisa 2 poin malah. Misalnya ini. Oke? Nah, ini contoh. Terus siapa lagi ini? Tadi si ini ya, Eka mana? Oke, ini tentang free will, right? Kehendak bebas. Nah, ini topik yang nggak gampang nih. Tadi keheningan, kasih ya, free will. Nah, ini udah dapat berapa Eka? Totalnya udah berapa? 7. Lebih. Sudah dapat konsepnya belum? Belum ya? Oke, misalnya contoh. The baptism of the Lord, he said, is complete mortification of our free will in relationship to the sensible world. The cup, on the other hand, is the denial of this life itself for the sake of truth. Kehendak bebas dapat membawa kehidupan baru dalam setiap diri manusia lewat baptisan, karena dengan baptisan maka kehendak bebas itu akan menjadi kehendak yang sesuai dengan sifat-sifat Allah, sehingga manusia masuk apa ini? Masuk akal. Ini tentang baptisan Tuhan, dia katakan adalah complete mortification of free will in relationship to the sensible world. Apa artinya mortification? Hah? Mortification. Apa, Eka? Nah, ini kata yang penting ini, mortification. Baptisan Tuhan, dia katakan the complete mortification. Nah, kata-kata kunci ini kamu jangan abaikan. Ya kan? Apa artinya mortification? Cari di kamus. Kan bisa pakai translate ya, translator. Iya, mortification of free will in relationship to the sensible world. Penyangkal. Iya, betul. Jadi kalau baptisan Tuhan itu berarti adalah menyangkal kehendak bebas kita terhadap hal-hal dunia ini. Cawan itu artinya apa? Penyangkalan hidup ini untuk kebenaran. Ya. Jadi kalau orang Kristen yang sudah dibaptis, lahir baru kan, berarti penyangkalan free will. Ada kehendak bebas, kita bisa berbuat dosa, tapi harus dibatasi. Artinya harus disangkal free will kita terhadap hal-hal dunia. Cawan itu menunjukkan kita ikut dalam perjamuan kudus. Benar? Itu adalah penyangkalan hidup kita untuk kebenaran. Nah, berarti di sini apa? Kamu dapat komentar apa? Kehendak bebas bisa kita sangkal, kita kendalikan
lewat baptisan. Dan juga apa? Perjamuan kudus. Kehendak bebas sama mau kita baru setiap diri manusia lewat baptisan. Nah, bukan ini ya. Nah, ini kan poinnya, kehendak bebas kita tuh memang harus disangkal. Ya. Nah, kalau kita cerita tentang baptisan, itu bukan hanya waktu kamu dibaptis seumur sekali seumur hidup itu. Tapi ini baptisan itu juga bisa apa? Air mata pertobatan. Air mata itu kan kayak air baptisan yang menyucikan kita lagi. Nah, jadi kalau kamu ada air mata pertobatan, nah kita diingatkan lagi, oh iya, harus ada penyangkalan free will kita. Nah, berarti di sini kamu bisa komentari, free will itu tidak boleh bebas digunakan untuk hal-hal dosa. Karena apa? Karena kita sudah dibaptis di dalam Tuhan. Dan kita diajak untuk terus bertobat. Ya kan? Dan kita juga sudah minum dan makan tubuh dan darah Kristus. Jadi baptisan dan minum tubuh dan darah Kristus itu membuat kita tuh harus menggunakan free will itu untuk Allah. Kehendak bebas itu hanya untuk kebenaran gitu loh. Ya. Oke, ini yang kedua, Pak. Dari halaman 221. The one, he says, who by the inclination of his will purify himself of the corruption of sins, destroy the corrupting activity of things that naturally cause corruption, for the incorruptibility of free will maintain natural corruptibility instead of current corruption, because through the grace of the spirit that is in it, it providentially does not permit nature to be dominated by the opposing qualities. Ayo, apa artinya ini? Eka. Ini ada kata kuncinya nih, the inclination. Hah? Apa? Inclination of his will purify himself of the corruption of sins. Ya, jadi kehendak bebas kita itu harus dipakai untuk memurnikan kita dari dosa. Ya, dari corruption, dari kehancuran. Nah, di sini maksudnya bagaimana kita menggunakan free will kita. Ini menentukan apakah kita binasa atau kita selamat. Nah, itulah sebabnya free will yang Tuhan kasih itu mesti tadi mortified, dibatasi. Artinya disangkal. Ya kan? Nah, makanya free will itu kan bagian dari ini ya. Kehendak bebas kita itu kan Tuhan nggak mengekang atau Tuhan tidak menciptakan kita itu seperti robot. Kita punya keputusan sendiri yang kita sebut, kita punya jiwa sendiri yang kita bisa gunakan untuk apa. Nah, itulah sebabnya free will itu tadi diingatkan lagi. Oh, kita ada dibaptis, kita minum perjamuan kudus, kita tadi ya, makanya harus ada hesychasm, stillness, spiritual reading. Nah, itu untuk mengontrol free will kita. Ya, nah makanya Maximus sih bilang free will purify, atau kalau enggak bisa apa? Menghancurkan. Yang ketiga nih, the Lord then did not know my sin, that is the turning away of my free will. He did not assume my sin, neither he did not become my sin. He becomes sin because of me. Ya, that is he assumed the corruption. Jadi dia menjadi dosa karena aku. Dia menyerap
the corruption nature, kodrat yang berdosa, ya kan, dia jadi manusia, dia menyerap kodrat kemanusiaan kita dan mengubahnya menjadi kodrat yang tidak binasa. Sehingga di situ ada punya free will, ya, ada kehendak bebas yang kembali lagi tidak kehendak bebas yang kembali lagi bisa memilih Allah. Kalau dulu manusia itu kehendak bebasnya pasti jatuh dalam dosa. Nah, tapi sejak dalam Kristus, free will kita jadi punya apa? Jadi bisa memilih Kristus. Ya, individual free choice for good took away the common disgrace corruption. Nah, kita bisa memilih untuk hal-hal yang baik katanya. Oke? Now, common distinction, while the whole nature being recreated incorruptible through the direction on account immortality of faculty of him. Since God judged that it was good for man, again to receive an immortal nature, in that he did not turn away his free will by man, I'm referring to the incarnate God. Jadi di dalam manusia yang baru ini ya, di dalam Allah yang berinkarnasi itu, ya, maka free will manusia itu juga diperbarui. Yang dulu kalau di dalam Adam, pastinya corruption. Nah, sekarang di dalam Kristus, free will itu dikembalikan bisa tidak lagi membuat manusia tidak lagi corruption atau binasa. Kehendak bebas membuat manusia membuat dirinya menjadi rugi karena ia akan menanggung dosa. Namun dengan penolakan kehendak bebas maka dosa manusia tersebut akan ditanggung sendiri oleh Sang Pencipta dan berganti. Jadi penolakan kehendak bebas berarti mau keuntungan dalam diri setiap manusia sehingga ya ini bukan ini salah ini. Hati-hati ya. Nah, kamu pilih teks yang cukup panjang, kamu mesti pelan-pelan baca. Eka ya. Pelan-pelan baca terus supaya apa yang kamu komentari nanti tidak salah. Ini cukup bukan topik yang mudah loh, reveal ini. For the ones bring about separation from God, inasmuch as the faculty of free will voluntarily drive away from itself divine things, while the second quite often hinders evil, not permitting the evil intention of free choice to proceed the level of action. Ya, jadi seseorang yang memisahkan diri dari Allah, ya, maka dia sebetulnya memakai free will-nya memisahkan dirinya dari hal-hal yang ilahi. Okay, while the second quite often hinders evil, not permitting the evil intention of free choice to proceed to the level of action. Ya, jadi di sini kehendak bebas kita itu bisa dipakai, ya. Akhirnya kita gunakan untuk melakukan hal-hal yang jahat. Oke, nah memang di sini Allah itulah sebabnya menuntut kita ketaatan. Ketaatan itu berarti kita menggunakan kehendak bebas kita untuk hal-hal yang Allah kehendaki. Itu ketaatan. Tapi bedanya dengan otoriter apa? Atau kedaulatan. Kedaulatan itu berarti ya memang nggak ada pilihan. Harus ya kan? Nggak ada pilihan A atau B. Cuma A. Nah, itu otoriter. Otoritas. Tapi Allah memberikan kita opsi bukan otoriter, tapi ketaatan. Ketaatan itu berarti kamu masih bisa bebas pilih A atau B. Saya pilih A berarti taat. Kalau kamu pilih B berarti tidak taat atau kamu melanggar dosa. Pilih A, taat. Pilih B, melanggar. Nah, itu namanya ketaatan. Memakai free will. Tapi kalau otoriter, kalau otoriter ya nggak ada pilihan A atau B, ya hanya ada A. Nah, Allah memberikan kita otoriternya atau ketaatannya. Ketaatannya. Karena manusia masih punya free will. Oke. Ini Eka ya. Terus mana lagi ini kalian? Hartono. Hartono topiknya baik. Deifikasi. Oke. Kamu sudah dapat konsepnya?
Nih, misalnya dalam 4th century, nah bikinnya kayak gini ya. Misalnya halaman 243, 4th century of various text, ya, nomor 32. Deification, ya. It was indeed indispensable that he who is by nature the creator of the being, all things, should himself, through grace, accomplish their deification, and in this way reveal himself to be not only the author of being, but also the giver of the eternal being. Artinya apa ini? Hah? Hmm? Jadi tidak terpisahkan ya antara misalnya Allah sebagai pencipta dari semua makhluk, oke, lewat anugerahnya dia menyempurnakan semua makhluk itu menjadi ilahi. Nah, ini tandanya bahwa memang dia menyatakan dirinya tidak hanya sebagai pencipta, tapi sebagai pemberi hidup kekal. Jadi kalau kayak manusia nih, cuma diciptakan, tapi manusia pada akhirnya cuma mati. Ya Allah cuma sebagai pencipta, bukan sebagai pemberi hidup kekal. Tapi kalau manusia bisa mencapai yang namanya kekekalan, berarti dia juga bukan hanya sebagai pencipta, tapi Allah itu juga pemberi hidup kekal. Maksudnya ngerti ya? Ini teksnya nih. Kenapa? Karena Allah itu bukan hanya pencipta, tapi Allah itu juga pemberi hidup kekal. Maka nanti kamu lihat langit dan bumi ini akan hancur, tapi nanti ada langit dan bumi yang baru, kekal. Manusia itu bukan hanya binasa mati, masuk neraka begitu, tapi manusia itu yang di dalam Kristus akan hidup selama kayak gitu. Nah, ya. So maka di sini kita bisa komentar apa? Deifikasi itu apa? Deifikasi itu apa? Kekekalan itu berasal dari Allah, sebab Allah kita bukan hanya sebagai pencipta, iya, pemberi hidup kekal. Nah, si Tuhan sebagai pencipta dengan kasih karunia-Nya, ia turut bekerja dalam menyelesaikan misinya kepada manusia itu untuk menyatu dengan Allah, ia menyatakan benar sebagai pencipta dan pemberi kesejahteraan yang abadi. Ya, ini oke ya. Ini mungkin lebih pas. Kekekalan itu berasal dari Allah, karena Allah itu bukan hanya pencipta, tapi juga sang pemberi hidup kekal. Yang kedua apa misalnya? Coba ini kalian. God knows himself through knowing his blessed essence. And the things created by him, he knows through knowing his wisdom, by means of which and in which he made all things. But the angelic powers know God by participation, through God himself transcends such participation. And the things he has created they know by apprehending that which may be spiritually contemplated in them. Artinya apa ya? Hmm? Ya, jadi lewat wisdomnya Allah tuh menciptakan segala hal, ya, hikmatnya gitu. But the angelic powers lewat kuasa malaikat kita mengenal Allah by participation. Melalui Allah sendiri transcend such participation, melampaui partisipasi berikut. Dan segala hal yang dia ciptakan, ya, they know by apprehending that which may be spiritual contemplated in them. Jadi kalau kita kalau Allah itu adalah Allah yang kekal, kalau kita berkontemplasi pada Allah yang kekal itu, kita menyadari bahwa kita diciptakan untuk kekekalan. Ya, tapi by partisipasi. Ya. Gitu. Ya. Jadi kalau lewat kuasa malaikat, kita tahu Allah by participation, melalui Allah sendiri yang melampaui itu, melampaui partisipasi itu, dan hal-hal yang dia ciptakan, ya mereka tahu dengan memahami bahwa secara spiritual terkontemplasi di dalamnya. Artinya apa?
Kalau kita lihat Allah, mengkontemplasi tentang Allah, kita ngerti bahwa kita itu diciptakan untuk kekekalan. Nah, eternity atau divinity, ya, atau kekekalan itu by partisipasi. Nah, kita menjadi seperti Allah by participation of His grace, oleh anugerahnya. Kita dapat mengenal Allah dengan adanya partisipasi kita di dalam Allah. Nanti di sini kata kuncinya partisipasi, berikut peran serta. Nah, bukan kita jadi Allah, tapi kita menjadi seperti Allah dalam partisipasi. Masih ingat contoh misalnya besi yang dipanasan atau logam yang dipanasin oleh api? Ya. Nah, besi itu kan nyala merah, ya kan? Nah, seperti kita besi itu. Dia nyala karena dia berpartisipasi di dalam api. Benar? Tapi besi itu tetap jadi besi, dia nggak jadi api. Gitu. Nah, kita tetap jadi manusia yang terus menyala, seperti besi yang menyala itu. Tapi kita nggak berubah jadi Allah, kita tetap manusia, besi tetap besi. Cuma besi yang menyala oleh api. Nah, kita menyala oleh partisipasi di dalam anugerah tadi. Ya. Nah, makanya nih kita mengenal Allah dengan adanya partisipasi di dalam diri Dia, ya. Mengetahui, memahami apa yang menjadi kendaraan dalam diri kita itu merenungkan secara rohani dalam diri kita. Oke. Nah, ini benar. Oke, ini belum dapat konsep juga ya. Sudah berapa nomor? Oke, ini udah banyak ya. Jadi harus bikin konsepnya ini udah direnungkan ya, coba dibikin beberapa poinnya. Nah, ini misalnya, deification through the assumption into the divine is produced by perfect love and an intellect voluntarily blinded because of its transcendent state to create things. Ayo, apa ini? Yang tadi kalau saya jelaskan tentang logam tadi, atau besi yang berapi itu tadi. Jadi kalau besi itu bisa menyala pijar itu karena apa? Dia diserap atau dia menyerap unsur-unsur api. Sifat-sifat api itu diserap. Sifat-sifat api itu apa? Panas. Terus terang, ya kan? Nah, ada nggak di dalam api itu? Coba kamu sentuh, di dalam besi itu, kamu sentuh besi yang panas tadi. Ini panasnya api. Pasti besinya apa? Panas kan? Karena dia menyerap sifat api. Besinya nyala nggak? Nyala. Apinya nyala kan soalnya. Nah, jadi sifat-sifat api yang terang, panas itu diserap. Nah, itu namanya assumption. Jadi deification kita menyerap sifat-sifat ilahi. Ya, nah sifat-sifat ilahi itu dihasilkan dari kasih dan an intellect voluntary blinded. Artinya intelek yang hanya pada Allah. Because it's transcendent state to create things. Karena intelek kita sudah transcend, sudah tidak lagi fokus pada dunia tapi pada Allah. Sudah melampaui ciptaan. Oke. Nah, ini kasih yang sempurna misalnya bukan ini nih. Ini apa ini? Jadi kalau saya tanya deification itu apa? Assumption into the divine. Ini kata kuncinya di sini. Jadi tolong kata kuncinya jangan sampai nggak ada. Ya. Nah, jadi sekali lagi, ini apa yang kalian bisa jelasin apa? Deifikasi itu kita menyerap, right, itu sifat ilahi itu misalnya kasih. Ya, kasih itu juga ada dalam diri kita. Allah itu terang ya, kita juga ada terang. Sama kayak tadi besi. Dia menyerap sifat api, berarti besi itu jadi panas nggak? Panas. Awalnya mungkin besi ini nggak panas, tapi tetap panas. Tapi coba bayangkan kalau kamu tuh kayu. Kayu kalau dibakar jadi gimana?
Nah, hilang kan? Tapi kalau besi, nah besinya tetap besi, nggak jadi abu. Nah, nah, makanya kalau untuk deifikasi kita harus jadi besi misalnya contohnya. Tapi besi yang awalnya dingin ketika dipanasin oleh api menyerap sifat api. Jadi panas, jadi nyala, ya kan? Berpijar begitu. Nah, sama. Deifikasi itu seperti kita assumption into the divine. Kita kayak diserap ke dalam ilahi. Right? Nah, kalau Allah itu kasih, berarti kita menyerap kasihnya nggak? Nah, nah, itu pentingnya kita jadi besi yang terus-menerus harus dipanasi oleh api. Nah, api itu sekarang adalah energinya Allah. Apa? Energinya Allah. Sama api yang sedang nyala itu ada energinya nggak? Panas kan? Kamu bisa tutup panas itu energinya. Nah, Allah atau api ketika dia memanasi si besi itu, dia menyalurkan apa? Energinya, energi panasnya, energi terangnya. Nah, itu yang kena kita sebagai besi, sebagai manusia nih. Energinya itu. Paham ya analoginya ya? Nah, jadi kita menjadi ilahi oleh energinya atau anugerahnya, rahmatnya, kasih karunia-Nya itu sama. Jadi kalau saya sebut energi, rahmat, kasih Allah, kasih karunia, maksudnya anugerah. Nah, itu maksudnya tadi api tadi, energi dari api itu. Right? Ya. Nah, itu artinya assumption into the divine. Nah, dari beberapa komentar nih, kita udah bisa dapat satu poin apa? Iya, benar. Deifikasi itu menyerap sifat ilahi dengan berpartisipasi di dalam anugerah Allah. Contoh kayak tadi besi yang dipanasin itu. Ya, ini siapa lagi? Hizkia. Hizkia apa topiknya? Kematian. Nah, ini topik yang menarik ini. Ya, ini jarang yang bahas nih. Jadi kalau kayak deifikasi, kasih, ya itu udah banyak. Karena manusia itu nggak suka bicarain tentang kematian. Manusia nggak suka bicarain tentang yang tua-tua yang mati gitu ya. Dead. Dapat berapa kutipan Hizkia? Baru 200. Oh, 20. Baru 200. Luar biasa. Apa yang kamu pelajari tentang kematian ini? Dari Maximus ya. So, contohnya nih. Examine your conscience scrupulously in case it is your fault that your brother is still hostile. Do not cheat your conscience, for it knows your secret. And the hour of your death, it will accuse you, and in time of prayer, it will be stumbling block to you. Artinya apa ini? Jangan pernah membohongi hati nurani kita, sebab hati nurani itu tahu rahasiamu. Dan pada hari kematian, doa akan menjadi batu sandungan, sebab doa yang tidak sungguh-sungguh dan dalam hati tidak akan mendapat. Nah, ini bukan doa yang menjadi batu sandungan tadi. Hati nuranimu menjadi batu sandungan karena kamu masih apa? Menyimpan hostil, permusuhan terhadap sesamamu. Ya, jadi benar, kamu harus menguji hati nuranimu. Ya, kalau hati nuranimu masih bersalah terhadap sesamamu, ampuni atau minta maaf. Jangan membohongi. Karena hati nurani itu tahu rahasia kita.
Mungkin orang lain nggak tahu rahasiamu, tapi hati nuranimu tahu. Konsain itu hati nurani itu sebetulnya apa? Hati nurani itu ya pengetahuan-pengetahuan di dalam hati kita. Kamu tahu namanya gudang kan? Pernah ke gudang? Nah, gudang itu kan menyimpan semua barang-barang yang nggak kita perlukan lagi. Barang-barang yang sudah lampau lah. Nah, hidup kita itu seperti satu perjalanan ke depan, kita selalu meninggalkan masa lalu. Nah, masa lalu kita itu nggak terbuang, itu semua tersimpan di dalam namanya hati nurani atau hati kita. Hati nurani yaitu ya hati gitu. Yaitu semacam kayak gudang penyimpanan semua kejadian hidup kita. Maka dia tahu rahasiamu. Kamu pernah mencuri, kamu pernah berbohong, kamu pernah menipu orang, mendustain orang, kamu pernah segala macam perbuatan jahat kita. Ataupun hal-hal yang baik, kamu pernah menolong orang, kamu pernah mendoakan orang, semua hati nurani tahu. Nah, pada satu titik waktu, ketika kamu akan menghadapi kematian, hati nuranimu itu akan dibongkar gitu loh. Nah, itu akan melapangkan jalanmu atau akan menuduh-nuduh kamu. Kamu tuh udah mau mati nih, tapi belum bisa mengampuni. Makanya ada orang yang sebelum meninggal kan, dia tuh panggil semua saudaranya, keluarganya, bahkan mungkin orang-orang tertentu yang dia dulu pernah sakiti atau apa. Ya kan? Karena itu tadi, supaya tidak menjadi stumbling block, jadi tidak penghalang. Berarti di sini kalau kita kaitkan dengan kematian itu apa? Nah, that's good. Gitu. Ya. Nah, ini Jessica mulai apa ya? Mulai panas nih. Okay. Ya, jadi Hizkia tadi sekali lagi coba Jessica. Kita harus menguji hati nuraninya kita yang menyimpan banyak hal dalam kita. Tujuankan pada kita itu agar tidak dibatas dengan bagimu di hati kita. Right, jujur terhadap hati nuranimu. Jujur aja, kamu yang tahu sendiri isi gudangmu. Ya, Kristof, gitu. Hatimu, gudangmu itu berantakan atau rapi atau nggak tahu lah ya kayak gimana bentuknya. Ya, semoga itu tidak jadi gudang yang berantakan, tetapi jadi lemari yang rapi. Tahu lemari ya? Lemari baju misalnya, tersusun rapi semua baju-baju kita. Nah, atau itu kayak gudang yang berantakan. Ya. Nah, kamu yang tahu. Ya. Jadi kalau menghadapi kematian, beresi hati nurani kita. Nah, itu misalnya ya. Poin 2. Apa ini? Pleasure and pain were not created simultaneously with the flesh. On the contrary, it was the fall that led man to conceive and pursue pleasure in a way that corrupted his power of choice, and that also brought upon him, by way of chastisement, the pain that leads to the dissolution of his nature. Thus, because of pleasure, sin became freely chosen death of soul. Nah, ini maksudnya, jadi kalau kita hidup hanya mengejar yang namanya kesenangan, nafsu, ya, nah maka kita akan menghadapi yang namanya kematian jiwa, death of the soul. Ya, nah dan kalau itu yang terjadi, maka kematian yang sifatnya nanti kekal itu akan mengikuti.
Jadi kematian adalah bentuk hukuman Allah kepada manusia karena manusia lebih mengutamakan kesenangan pribadi. Iya, betul. Oleh karena itu, seharusnya sekarang jadi fokus utama kita adalah mencari kesenangan-kesenangan bagi Allah agar jiwa kita dapat dipulih kembali. Jadi kalau menghadapi kematian, ini adalah satu reminder kita bahwa kematian ada namanya kematian sementara, kematian tubuh kita, tapi kematian sementara itu sebetulnya pengingat bagi kita bahwa kita jangan mengejar hal-hal yang akan mendatangkan kematian kekal. Ya, kayak contoh kamu tidur. Tidur itu satu simbol tentang kematian. Bahwa hidup kita nanti suatu saat akan mati dan menghadapi penghakiman. Bukan cuma mati itu selesai, enggak. Masalahnya kamu akan menghadapi pengadilan Kristus, penghakiman itu. Kalau mati selesai sih enak gitu ya kan. Masalahnya kamu akan menghadapi penghakiman Allah. That's the problem. Nah, jadi tidur itu satu simbol kita akan menghadapi yang namanya kematian sementara. Nah, kematian sementara itu sebagai reminder bagi kita bahwa kita jangan sampai masuk dalam kematian yang kekal. Ya. Tidur simbol dari kematian, kalau kita bangun simbol dari kebangkitan. Bahwa kita akan dibangkitkan untuk menghadapi penghakiman. Nah, kita lolos nggak dari penghakiman itu? Nah, jadi tergantung bagaimana Maximus bilang, kamu mencari kesenangan Allah atau kesenangan duniawi. Nah, itu dia. Jadi poin apa yang kita bisa tangkap di sini, Hizkiel? Kematian jadi semacam apa? Jadi kayak semacam pengingat ya, reminder bagi manusia untuk apa? Iya, mengutamakan Allah yang hidup, bukan hal-hal duniawi yang akan mendatangkan kematian kekal. Nah, itu biasanya kan dapat satu poin begitu. Nah, itu namanya kita baca, kita pelan-pelan resapi gitu. Nah, nanti lama-lama kalian akan mahir gitu. Maksudnya akan lebih maju, sehingga waktu baca seperti ini langsung kamu dapat konsepnya gitu. Harus berpikiran konsep. Konsep. Konsep itu ide, gagasan yang mencakup semua. Kayak tadi kan beberapa poin. Ya kan? Nah, terus Jessica itu bisa merangkum semua. Dapat 1 poin, 2 poin, nah, itu namanya konsep. Right? Ya. Ini udah ada poinnya, Rizky ya? Belum ya? Oke, paling nggak coba dalam minggu ini ya. Nanti sudah mulai dapat poin. Nanti ya saya paling bisa ambil sampel ya. Bahas misalnya ke depan bukan lagi kutip komen, tapi coba belajar bikin paragrafnya. Ini tinggal dikutip, jadikan paragraf. Ya. Nah, saya juga latihan, misalnya gini ya, bikin, misalnya ini nanti saya kasih satu contoh, misalnya buat jadi satu paragraf gimana nih Pak? Ya, misalnya dari Diadokos ya. Contoh misalnya ini, Diadokos Potike, Spiritual Knowledge and Discrimination, 100 Text ya, ini volume 1, Filokalia. Dia katakan, semua perenungan spiritual kita dipimpin oleh iman, pengharapan, dan kasih. Tetapi terutama oleh kasih. Ya. Iman pengharapan mengajarkan kita untuk melepaskan diri dari kesenangan yang terlihat, sedangkan kasih menyatukan jiwa dengan Allah, mencari yang tidak terlihat melalui nus kita. Oke, nah gimana jadikan paragraf? Misalnya, kamu harus bikin ini dulu, mulai dari ini perhatikan ya. Nah, ini kan saya sudah tahu kutipannya dari buku ini nomor 1 kan. Ini nomor 1-nya hilangin gitu loh. Nanti di footnote ya. Nah, misalnya saya bilang gini, iman, pengharapan, dan kasih menjadi penuntun bagi pertumbuhan kerohanian manusia. Pertumbuhan rohani
manusia. Nah, ini kalimat kuncinya atau kalimat utama dalam paragraf itu. Iman, pengharapan, kasih menjadi semacam penuntun bagi pertumbuhan rohani manusia. Nah, baru saya ngomong sendiadokos dari fotike ya menyatakan atau menegaskan. Nah, gini. Nih, kamu kasih kalau dia cuma 4 baris dalam teks, dalam paragraf, tapi kalau dia sudah 5 baris lebih, kamu harus bentuknya bentuk blok ya, kutipan blok. Nah, gini. Udah kan? Selesai kan? Nah, tinggal kamu kasih catatan kaki. Pakai apa Mendeley apa ya? Nah, kasih catatan kaki. Catatan kaki ini kan tadi sudah ada di buku apa, volume berapa, nomor berapa ya. Nah, kamu kasih catatan kaki di sini. Insert citation. Nih, pakai Mendeley kan? Nah, oke, ini lambat nih. Setelah itu, kan ada di bawah ini tulisannya komentar kita kan? Tinggal kamu masukin. Ya. Nah, kamu tinggal naikin gini. Udah jadi sebuah paragraf. Oke? Nah, tinggal saya bikin paragraf 2 nih. Gitu. Nah, nanti berikutnya kamu tinggal bikin paragraf-paragraf ini. Ya, cuma sebelum bikin paragraf ini tadi sudah ada konsepnya, poin 1, 2, 3 misalnya nih ya. Ini misalnya di sini poin 1-nya ini sembarangan ya. Misalnya pertumbuhan rohani misalnya. Oleh iman, pengharapan, dan kasih. Misalnya nih, contoh. Ini kan dalam jurnal harus ada subpoin kayak gini. Ya kan? Nah, ini paragraf 1. Ini kutipannya ini saya udah dapat tadi. Bentuknya kan masih kayak gini tadi kan? Nah, karena kamu tinggal masukin. Nih. Udah? Ini tinggal kasih sumber referensi catatan kaki yang kamu komen, kamu naikin di sini. Semua perenungan spiritual kita dipimpin oleh iman, pengharapan, kasih. Tapi terutama oleh kasih. 2 yang pertama mengajarkan kita untuk melepaskan diri dari kesenangan yang terlihat, kesenangan duniawi maksudnya, tapi kasih menyatukan jiwa dengan Allah yang tidak terlihat melalui nus kita. Nah, gitu. Oke, jadi ada kalimat inti, ada kutipan, lalu ada kalimat penjelasannya. Nah, kamu mau nambah lagi silakan. Ya, nah, kamu bisa nambahkan pertumbuhan rohani pada akhirnya mendatangkan kasih. Ya kan? Melalui pertumbuhan iman dan pengharapan. Nah, udah titik. Sambung lagi paragraf kedua. Gitu. Paham nggak maksud saya? Nah, jadi yang kalian bikin seperti ini, nanti ya, ini dijadikan paragraf. Sama seperti ini. Tapi paragraf ini sudah ada di dalam poin mana gitu. Ya. Nah, itu. Oke, kita cepel dulu, nanti kita masuk lagi ya.